Sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang roti, ikan, batu, atau ular. Firman Tuhan dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 21. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Bapak Ibu Saudara, baru seminggu kita merayakan Paskah, dan karena darah Yesus yang telah menebus kita, kita sekarang penuh keberanian. Katakan penuh keberanian. Kita dapat masuk ke tempat kudus. Kita dapat bertemu muka dengan Tuhan, karena Dia telah membuka jalan bagi kita, ya, melalui tabir, yaitu dirinya sendiri yang telah menjadi korban penebusan. Dan kita mempunyai seorang imam besar, ya. Nah, karena darah Yesus yang tercurah, ada jalan baru masuk ke tempat kudus. Bertemu muka dengan muka, ya, itu adalah suatu nyanyian yang sangat indah, saudara, karena dahulu hanya seorang imam yang bisa berjumpa atau masuk ke ruang kudus, tetapi kita dipulihkan, hubungan dengan Bapa dipulihkan, karena dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kamu tidak melalui aku. Kalau kita bisa bertemu muka dengan Bapa, karena ada Yesus. Katakan karena ada Yesus. Puji Tuhan. Siapa yang bersyukur untuk hari ini melambaikan tangan, ya. Terlebih kita ini menjadi anak Bapa. Ada di PowerPoint-nya, tetapi saya bacakan. Ingatkan bahwa Yohanes 1 ayat 12-3 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita ini diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Nah, saya akan bawa Bapak Ibu untuk mengerti bahwa ketika kita menjadi anak Allah, kita diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Apa sih hak istimewa sebagai anak? Ya, yaitu kita memiliki jaminan jawaban doa. Ya, di sini dikatakan, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu, tentu saja sebagai anak, ya, di sini terutama Tasya nih, gak mungkin dia minta sepatu sama Om Andi karena anaknya Papa. Ya. Boleh sih, boleh. Tapi mungkin doa dulu Tasya. Ya, pasti Riko, benar gak Riko? Tahu gak Riko, ya, sungkan gitu ya. Nah, apalagi, waduh, ya gak enak aja ya, bukan anaknya ya. Tapi boleh katanya yang lain. Sebagai anak kita punya hak istimewa, karena ada hubungan yang sudah dipulihkan. Kita boleh berseru ya Abah, ya Bapa. Wah, luar biasa ya. Kalau kita dekat sama Bapa, kita ini sungguh-sungguh harus tahu apa sih yang istimewa kita sebagai anak. Nah, hal pengampunan doa ini digambarkan seperti anak yang meminta kepada bapaknya. Kita masuk pada natsnya Matius 7 ayat 7 sampai 11. Kita akan baca sama-sama aja. 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti,
Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, dari perikop ini kita tahu bahwa kita ini diberikan untuk meminta. Ada yang ajaran kita enggak usah minta-minta sama Bapak, gitu, pasti Tuhan sediakan. Ya, tapi ternyata kita harus ada firman bahwa kita tuh minta ke Bapak, karena ini status kita sebagai anak. Tidak sia-sia ketika kita minta kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan pasti merespon, Tuhan pasti menjawab. Apakah setiap doa kita mendapat jawaban? Ya, kalau demikian Tuhan ini berarti pelayan kita, ya. Nah, kita lihat lebih dalam bahwa hubungan Bapa dan anak soal minta-meminta itu ada 5 jenis, ya. Di sini ditampilkan ada 4 jenis, tapi ini saya minta sama Po kemarin bikin ditampilkan semuanya aja biar ada perbandingannya. Di sini jenis yang pertama adalah ketika anak meminta roti diberikan roti, ketika anak meminta ikan diberikan ikan, ketika anak meminta batu diberikan batu, ketika anak meminta ular diberikan ular. Berarti ini anaknya itu majikan dan orang tua pelayan. Artinya apa? Apa saja yang diminta anak tidak pernah ditolak, saudara. Nah, ini bisa menghasilkan anak-anak yang manja, ya. Mau sekolah apa enggak, kalau hari itu dia maunya bolos ya diizinkan. Kalau yang baik misalnya dia minta vitamin ya diberikan vitamin, tapi kalau diminta baygon juga diberikan baygon. Ya, ini orang tua yang bisa juga merusak anak. Soalnya saya pernah sampaikan kalau mungkin anak yang luka bisa dipulihkan, tapi kalau anak yang manja itu lebih susah untuk memperoleh pemulihan, karena dia ada dalam zona yang merasa apa-apa dipenuhi, tidak butuh dan tidak membutuhkan pertobatan. Nah, itu yang susah, ya. Lalu yang kedua, kalau anak minta roti, bapaknya berikan batu. Anak minta ikan, diberi ular. Minta batu diberi batu, anak minta ular diberikan ular. Nah, ini apa, saudara? Orang tua yang jahat. Tadi dikatakan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik, maksudnya ini bukan orang tua yang jahat, ya Bapak Ibu, tetapi kita ini adalah orang-orang yang sebetulnya orang yang hanya dibenarkan karena Kristus. Tetap saja kita ini sebagai orang tua dianggapnya bahwa kita ini orang-orang yang berdosa, yang nggak tahu memberi yang baik. Bagi kita ukuran kita baik atau tidak, ya. Tetapi kalau orang tua yang jahat ya ada memang, bukannya orang tua itu yang di sini dikatakan Yesus kan bilang orang tua jahat tahu memberikan yang baik, enggak. Tetapi orang tua jahat ya kasih yang jahat. Memang ada, ya. Tidak peduli anaknya meminta apa ya diberikannya yang jahat. Ini contohnya, ya. Jadi pokoknya minta apa, pokoknya yang diberi yang jahat. Nah, lalu yang ketiga adalah ketika anak minta roti diberikan batu, minta ikan diberikan ular, minta batu diberikan roti, minta ular diberikan ikan. Nah, ini orang tua yang membingungkan. Nah, ya kalau anak kan nggak tahu yang baik atau enggak, tapi ketika dia yang minta yang baik diberikan yang jahat. Norma yang baik atau yang jahat tidak jelas, semua bisa diputar balikan. Ya, jadi anak nanti kelak tidak tahu bedain mana yang baik atau mana yang jahat. Lalu yang keempat adalah ketika anak minta roti diberikan roti, ketika minta ikan diberikan ikan, ya pasti baik ya ini, ya. Nah, dia minta batu diberi roti, minta ular diberikan ikan. Nah, ini orang tua yang hanya memberi yang baik. Anak minta yang baik diberikan yang baik. Anak yang meminta tidak baik bagi si anak tetapi diberikan yang baik, sekalipun anak tidak merasa itu baik. Berarti aku mintanya tuh batu tetapi diberi roti, ya. Anak ini bisa benci konsekuensinya karena orang tua dianggap memaksakan kehendak. Contohnya,
Ya, nanti ya kita akan lihat contohnya ya. Tetapi gini, bagi orang tua jenis keempat inilah yang baik. Setuju enggak Bapak Ibu? Kadang anak kan nggak tahu yang diminta apa. Minta permen, ya makan permen. Tapi dulu oatmeal dikasih sih. Kalau makan sugus itu 1 pak, 1 bungkus. Tapi kenapa dia nggak kupis? Ohnya tuh kupis karena dia giginya kupis. Dia nggak kupis karena ketika dimakan permen sugus dia langsung dikunyah dan ditelan. Kan kalau anak-anak tuh dimut, nah itu yang bikin kupis ya. Kalau oatmeal pinter nih. Tapi kalau minta tuh 1 bungkus gitu ya. Nah jadi Bapak Ibu kan kadang kita kan bagi anak permen itu bagus ya, minta ikan, diberi ikan. Tapi bagi orang tua ya nggak diberilah, nggak, maksudnya pasti kan ada jatahnya, kerupuk juga gitu kan. Ini kan bicara anak ya, anak-anak gitu, kayak nggak ngerti baik atau enggak. Tapi ketika anak diberikan itu orang tua memberi kan dia tahu, oh nggak boleh kebanyakan kerupuk gitu misalnya. Masa diberikan kerupuk terus ya nggak mungkin, nanti gerok gitu. Nah tapi kan anak itu kerupuk itu sesuatu yang waduh, itu lihat sih kalau anak diberikan kerupuk senang sekali. Nah tapi bagi anak jenis mana yang baik Bapak Ibu? Tadi sampai sini mudeng enggak? Soalnya ini kayak pelajarannya menelaah. Nah yang bagi anak jenis yang baik adalah yang pertama, pokoknya minta apapun diberi. Karena apa? Next kita akan lihat. Karena kecenderungan anak itu mesti hanya yang senang-senang aja. Jadi inilah anak sama orang tua. Yang pertama, kalau anak itu hanya yang senang-senang ya, bukan sekedar baik. Contoh, nonton, jalan-jalan, main dengan teman. Ini kalau anak-anak yang remaja gitu kan, ya pokoknya nggak seneng lah kalau untuk belajar atau minum obat ya, mana ada yang seneng ya. Nah saya dulu inget lagi nih oatmeal ya. Oatmeal itu kalau panas dulu nggak pernah mau minum obat kan. Kalau minum obat tuh harus dijagal ya, harus dipegangi. Siapa? Abel susah nggak kalau minum obat? Sanmol? Oh kalau yang lain nggak? Oh. Ada trauma kali rasanya ya Bel? Oh bukan cair. Oh pokoknya kalau gitu sampai harus dipegangin lah. Suatu saat papinya itu pelayanan di luar kota, sepertinya di mana ya, daerah Majenang atau apa. Udah panas tinggi nggak mau dikasih, harus nunggu papinya jam 12 malam baru pulang, baru bisa minum dipegangin gitu ya. Nah bagi anak itu kan nggak suka ya, tapi beda sama Benaya. Benaya dulu lihat Fik itu di meja aja ditegak gitu semua. Nah jangan bilang Benaya ngeri obat batuk Fik itu loh. Setiap anak beda-beda ya. Nah tetapi secara umum obat itu tidak, apalagi puyer, dulu kan ada puyer ya, nah sampai sekarang mungkin juga ada. Nah racikan itu pasti tidak menyenangkan, padahal itu kan baik, manfaatnya anak itu akan menerima kesembuhan melalui obat. Nah ini yang membedakan. Lalu apalagi kalau anak itu kudu sekarang kalau minta ya, tapi kalau orang tua ya nanti inginnya instan, segera bisa dinikmati ya. Kalau misalnya tadi ya senang versus baik, sekarang banyak usaha-usaha orang untuk apa? Mengikuti selera anak. Contohnya obat rasa permen atau belajar sambil bermain. Tapi Bapak Ibu nggak harus sebetulnya, karena nanti kalau ya maksudnya anak-anak itu ya masih bisa dibohongi lah istilahnya kan. Kalau di konten itu bisa ya, sedotannya itu kayak lagi minum apa ternyata dimasukkan ke obat ya. Nah tapi nanti hidupnya akan bisa aja lembek ya, maksudnya gini, kenyataan kalau kehidupan nanti itu kan
kehidupan itu kan keras, nggak cuma hal yang menyenangkan saja. Nah, tadi ya, kalau sekarang versus nanti, kalau orang tua mesti melihatnya ke depan. Hidup tidak hanya untuk hari ini. Dibilang kalau besar itu mau jadi apa, ya. Nah, kalau anak itu, kalau ada istilah peribahasa, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Jadi kalau apa berarti artinya Bapak Ibu? Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau anak sekarang ya bersenang-senang dulu lah, bersusah-susahnya nanti, ya. Nah, kenapa anak itu singkat, pokoknya sementara itu yang dia bisa nikmati, yang dia bisa peroleh. Contohnya pacaran. Kadang-kadang kan orang pacaran itu ya orang tua bisa melihat sesuatu tetapi anak maunya. Ya jadi selalu jadi berseberangan. Di sini siapa yang pernah pacaran nggak disetujui? Ivon jangan-jangan. Nah, ya kan? Nggak bisa terima lah kalau mama papahnya tidak menyetujui. Kalau anaknya Pak Andreas Budi bilang kalau dia mau pacaran harus bawa proposal ke mamahnya disetujui atau tidak, karena ini kuasanya lebih besar dari ketua BPD, kata istrinya lebih besar kuasanya daripada ketua BPD, ya. Jadi dia harus bawa proposal. Kalau maminya nggak tanda tangan ya udah nggak bisa. Nah, kadang-kadang kan orang tua tuh lebih tahu. Nah, contohnya juga les, ya, kan itu lama ya Tea ya, dari kecil tuh dah. Ini semua tadi waktu kecil pasti Tea nggak tahu atau Tasya ya. Maksudnya anak kan maunya main-main, ketika disuruh les berat lah gitu ya. Nah, tapi kan orang tua mikir, waduh nanti udah dipersiapkan ini papinya anak ini nanti mau bisa apa. Tapi kadang-kadang anak enggak mau karena itu memerlukan waktu yang panjang. Les itu, ahlian itu memerlukan waktu yang panjang. Karena orang tua apa? Bagaimana sekarang menentukan masa depan. Dan untuk melewati sesuatu yang baik ada proses tadi, panjang prosesnya. Ada sengsara dan penderitaan bagi si anak. Nah, itu yang Tuhan mau untuk mengevaluasi hubungan kita dengan Bapa. Apakah Allah tidak merasakan hal yang sama seperti orang tua, ya? Kita ini kan kadang keras kepala, kita ini bebal, kita tuh kadang nggak ngerti maunya Bapa, ya, karena kita punya maunya sendiri. Nah, yang pertama, kita ini sudah diangkat sebagai anak, ya. Apakah kita hanya mau hanya secara rohani kita ini ya senang-senang aja sebagai orang Kristen, ya udah ditebus. Kalau di sini sih enggak sebetulnya, ya, luar biasa di sini ya. Sebagai anak-anak Tuhan yang ditebus tetapi nggak tahu tanggung jawab secara rohani. Kita maunya senang-senang, ya. Yang namanya doa, morning call, ya, ketaatan, disiplin dalam saat teduh. Nggak suka lah karena nggak enak. Kita cari kebenaran karena di waktu-waktu yang terakhir orang mencari apa yang disukai, firman-firman yang disukai, yang nggak sukai dicutati, ya. Cari gereja, pengkhotbah, online ya, sekarang juga gampang lah, nggak usah ibadah, ya. Sampai sekarang ada yang nggak mau ibadah online aja katanya. Nah, ada ini dampak dari pandemi masih sekarang, ya. Lalu apakah kita sebagai anak Bapa hanya mau di sini sekarang juga, ya? Hidup hanya untuk sekarang di sini yang kelihatan bisa dinikmati dengan segera. Maksudnya apa sih? Kita berpikir bahwa ikut Yesus berarti tidak ada kegagalan. Ikut Yesus berarti tidak ada penyakit. Ikut Yesus
pasti kaya, sehat dan sukses. Dan sementara hal-hal yang bernilai kekal tidak kita sukai. Kita seringkali hanya suka mengikuti hawa nafsu dan kedagingan kita. Nah, jenis yang kelima kita akan lihat. Anak minta ikan diberi ikan, anak minta roti diberi roti, anak minta batu diberi batu, anak minta ular diberi ular. Ini kok sama Bu Andi dengan yang pertama? Tetap ya benar ya. Yang pertama kan tadi sama, coba tadi. Nah, anak minta roti diberi roti, anak minta ikan diberi ikan, batu diberi batu, ular diberi ular. Tetapi ada perbedaan di sini. Inilah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Allah itu maha tahu, kita diminta setuju dengannya dalam melihat hal-hal baik. Ketika kita meminta, maka kita akan meminta hal-hal yang baik di mata Allah. Nah, itu adalah keselarasan ketika kita ini meminta sesuatu yang baik di mata Allah. Tuhan merancangkan yang baik. Kita minta menyelaraskan keinginan kita dengan rancangan Tuhan yang baik. Bedakan dengan nomor 1. Ini dilakukan untuk mengajar anaknya agar setuju dengan kriteria orang tuanya. Nah, kita akan kasih contoh. Satu, yang pertama adalah contohnya adalah Hizkia. Nah, ini kenapa saya tampilkan juga ayatnya ya, supaya tahu kondisi Hizkia ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya memang mau meninggal ya. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Nah, ini kalau biasanya dokter sudah melihat sudah nggak ada harapan kan, suruh ngumpul ya anak-anaknya, keluarganya. Ternyata Nabi Yesaya juga disuruh Tuhan seperti itu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Jadi benar-benar terlangsa ya. Terus dia, "Tuhan ingat loh, aku tuh udah begini-begini, masa sih mau pulang sekarang?" Ceritanya masih menawar. Sebetulnya keinginannya tuh baik enggak saudara? Kalau keinginan minta panjang umur baik ya? Iyalah ya. Enggak tahu, mungkin masih kadang kan orang tua tuh seseorang yang mau meninggal tuh kan mikirin ketika berpisah dengan keluarga, ada hal-hal yang mungkin masih belum dilakukan ya, atau dia kalau orang sekarang tuh masih belum nyelesain anak, sekolah, nikah dan lain-lain. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketika engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Jadi Tuhan mengabulkan enggak Bapak Ibu? Mengabulkan? Mengabulkan. Nah, tetapi bagi Allah, next, Allah ini memanggil atau pulang, siapa tadi? Hizkia. Baik jika dia pulang di puncak karirnya, ketika dia saleh dan dikasihi rakyat, itu baik. Itulah roti dan ikan yang Tuhan beri. Sampai sini mengerti Bapak Ibu? Sekalipun dia mau dipanggil, tetapi sebetulnya Tuhan sedang memberi roti dan ikan ya. Tetapi bagi Hizkia, Tuhan itu sedang kasih batu dan ular. Duh, jahat bener ya, aku lagi jaya kok disuruh pulang, minta sehat dan umur panjang, jaya di dunia. Itulah yang diminta. Tuhan
dikabulkan. Berarti tadi apa? Minta batu diberi batu dan minta ular diberi ular. Tapi sebetulnya Tuhan sedang kasih apa Bapak Ibu? Roti dan ikan. Walaupun sepertinya jahat, benar enggak? Ya maksudnya kan kalau orang meninggal seakan-akan tidak menjawab doa untuk sembuh. Kadang-kadang kan orang berpikir bahwa sembuh itu adalah yang terbaik. Sembuh adalah roti dan ikan. Tetapi kalau tidak sembuh itu berarti batu dan batu dan ular. Nah, tetapi akhirnya kalau menurut maksudnya kalau Hizkia nurut, namanya itu akan baik dan dikenang. Tetapi akhirnya dia minta batu dan ular, diberilah. Dengan cara demikian Allah membuktikan bahwa pilihannya lah yang tepat. Kita akan lihat apa yang terjadi ketika akhirnya diberi si Hizkia ini diberikan batu karena dia meminta batu dan dia dikasih ular, minta ular dikasih ular ya. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Ini di perikop yang lain kita akan lihat sehingga hampir mati ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib, maksudnya memberikan kesembuhan. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Itulah akhir hidup Hizkia. Dia menjadi sombong. Dia memamerkan seluruh kekayaan di bait Allah sehingga semuanya Tuhan bilang semuanya akan diangkut oleh bangsa yang menjajahnya ya waktu itu. Nah, kita akan lihat lagi anak yang hilang. Contoh sekali lagi ya. Nah, ini juga sama. Ya, bagi anak minta harta ya, kita tahu ceritanya minta harta dan pergi dari rumah berarti minta roti dan ikan. Kata yang bungsu kepadanya, Bapak berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Bagi ayah, anak minta batu dan ular, tapi dikabulkan. Akhirnya kita tahu kisahnya bahwa akhirnya anak ini belajar bahwa ketika dikabulkan sebetulnya dia sedang minta batu dan ular. Sehingga apa Bapak Ibu? Anak ini belajar bahwa pilihannya bukan roti dan ikan tetapi batu dan ular, sehingga dia juga akhirnya harus balik ke rumah Bapak. Ya, harus ada pertobatan. Nah, hanya dengan menerima pandangan Allah kita bisa setuju bahwa berkata itu batu, maka Allah berkata batu. Contoh anak diimunisasi. Kita tahu bahwa imunisasi itu ya nggak ada yang mau lah anak diimunisasi, ya sakit dan bahkan akhirnya panas. Tetapi itu harus diberikan. Anak harus tahu dan sepakat bahwa itu baik, tapi mungkin enggak bisa ngerti. Ya, next. Yesus memberi contoh. Ya, memang Yesus tidak meminta, tetapi iblis menawarkan. Apa yang ditawarkan iblis? Yaitu segala hormat dan kekayaan dunia ini. Berarti iblis memberikan atau menawarkan roti dan ikan. Tetapi apa Bapak Ibu? Yesus menolak karena tahu itu batu dan ular, karena iblis adalah bapa yang jahat. Tapi kita akan bandingkan ketika di Getsemani. Kalau di Getsemani apa Bapak Ibu? Bagi kita yang menerima atau bagi Yesus yang menerima itu adalah batu dan ular. Bahkan Tuhan Yesus menawar, tetapi benar-benar dia menyelaraskan keinginannya untuk menerima ikan dan roti untuk menerima batu dan ular, karena dia tahu Bapa adalah Bapa yang baik. Yesus menerima salib sebagai pilihan yang terbaik dari Bapaknya, menyelaraskan keinginannya
menyelaraskan kehendaknya dengan kehendak Bapa yang baik. Dan terakhir ya, sebelum kita selesai kita harus tahu bagaimana supaya kita sebagai anak meminta selaras dengan pemberian Bapa yang baik. Jadi yang pertama jelas, doa kita harus sesuai dengan kehendak Allah. Maka Ia akan mendengarkan kita. Kita tidak mungkin meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah atau yang tidak baik untuk kita atau orang lain. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ya, Yesus memberikan contoh pemberian yang sangat penting bagi kita jika kita meminta dan Tuhan itu memberi. Dalam Lukas 11 ini adalah ayat-ayat di mana di atasnya adalah tentang batu dan ikan. Dan dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa Roh Kudus? Next. Mengapa Roh Kudus sangat penting dan berkata bahwa pasti akan diberikan? Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Memang dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi meminta seturut dengan kehendaknya. Yesus dalam ayat terakhir di atasnya bahwa tentang batu dan ikan, tapi di situ bukan ular, yaitu kalajengking dalam Lukas ya. Sama saja, kalajengking dengan ular adalah hal-hal yang jahat, tetapi ketika Yesus bilang bahwa Bapamu ini tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak ya, Bapa di surga, terlebih Bapa di surga, yaitu Dia akan memberikan bagi orang yang meminta Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini adalah sesuatu yang harus kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus tahu bahwa Allah sangat rindu, kita merindukan Roh Kudus-Nya adalah sesuatu yang sangat penting karena Dia akan diam dalam hidup kita dan akan menyertai kita. Yang kedua, kita harus memohon dengan iman yang kuat. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Lalu yang ketiga, kita harus hidup dalam ketaatan terhadap Allah dan berusaha untuk memenuhi kehendaknya. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat yang berkenan kepadanya. Dan jikalau kita tinggal di dalam dan kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi apa yang bentuk ketaatan, yaitu ketika firman itu tinggal di dalam kita, kita minta. Firman itu berarti bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Firman itu yang tinggal di dalam kita berarti kita tinggal di dalam ketaatan. Ya tadi Roh Kudus tinggal di dalam kita, firman-Nya tinggal di dalam kita, kita berjalan selaras dalam ketaatan. Pasti Tuhan berkenan. Lalu yang terakhir adalah berserah kepada kehendak Tuhan, pasti yang terbaik. Kita boleh minta apa aja, tetapi kita berserah. Seperti Yesus katakan, sekiranya mungkin cawan ini berlalu, tetapi kalau tidak, biarlah itu terjadi, karena itu pasti yang terbaik. Boleh enggak kita minta kesembuhan? Boleh, tapi harus diakhiri Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Ya, nanti kita kan nggak ngerti sebetulnya Tuhan itu mau melakukan apa dengan segala masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, kenapa berserah? Karena kadang-kadang kita ini belum berserah. Tuhan itu hanya bekerja kalau kita berserah. Kalau misalnya kita punya masalah, kita minta, saya pernah ceritakan nggak ya, anak kecil dia mainannya rusak,
papa mainanku rusak, ya sini papa betulin, tapi dia masih pegangin, nggak boleh gitu ya. Nanti emangnya papa bisa sini papa betulin, nggak boleh gitu ya. Tapi kalau nggak akan selesai, tapi kalau dia udah menyerahkan kepada papahnya, pasti papahnya akan betulin. Seperti itu, Tuhan kadang-kadang itu nunggu umatnya itu berserahnya penuh, bukan asal-asalan ya berserah, tapi mesti dipegangin. Nah, Bapak Ibu, karena apa di sini? Kita ini diminta berserah karena kadang-kadang kita tidak mengakui Dia dalam segala laku kita, sehingga kita tidak diluruskan jalannya. Kita seringkali menganggap diri kita bijak, sehingga kita, Tuhan ya udah kalau kamu bisa, ya udah aku enggak tolong kamu. Nah, tapi yang Tuhan mau kita percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita, tidak bersandar pada pengertian kita. Kita mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Dan kita tidak menganggap diri kita sendiri bijak, tetapi kita memiliki takut akan Allah dan kita menjauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita ya. Sebagai penutup, seringkali kita tidak mencari atau meminta hal-hal yang mematangkan kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, tetapi kita seringkali mencari selera yang cocok, pas dan nyaman. Kita menilai baik jika hal itu memberikan kenyamanan. Kita bilang Bapak itu baik kalau apa yang kita inginkan Bapak penuhi. Kita nggak mau maju dan bertumbuh dalam Tuhan lebih lagi. Ya, biarlah dalam hidup kita di masa-masa yang sukar ini, kita ini punya satu tujuan. Kalau kita Paniko bilang habis-habisan karena waktunya sudah sangat singkat, maka kita punya tujuan bahwa Tuhan, aku mau Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Karena kadang-kadang kita merasa mengenal Tuhan, sebetulnya kita masih jauh dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sih yang menjadi doa saya, supaya waktu-waktu yang sisa saya memiliki pengenalan Tuhan lebih lagi. Karena jangan sampai kita menganggap bahwa kita rohani, hanya rohani ya dengan aktivitas kita, tetapi kita jauh dari pribadi, pengenalan akan pribadi Tuhan Yesus.